Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nanti mohon ya keaktifan dari kalian. Kalau ada sesi tanya jawab, tolong aktif. Terima kasih. Coba nih, mana nih kameranya kok nggak di on cam ya? Pada belum mandi, Bu. Oh, mungkin ada yang lagi PKL kali ya, lagi sibuk. Ya udah nih, langsung aja ya. Saya ke pembahasan. Ya, langsung aja saya akan ke pembahasan ya. Jadi di sini kita akan membahas menilai karya melalui resensi. Kalau kalian punya buku, kalian bisa buka halaman Emang kalau mau beli buku, bukunya beli di mana? Kenapa? Bukannya udah dikasih dari sekolah? Enggak. Harus minjem kayaknya sih ke perpus. Itu juga terbatas. Oh gitu. Kalau bisa kamu download aja di PDF di Google PDF-nya. Ya Ada emang, Bu. Ada aplikasinya. Aplikasi buku pembelajaran kelas 11 ada kok. Nanti kalian cari aja ya di Google. Nah, Siap. yang pertama kita akan membahas pengertian resensi. Resensi itu suatu tulisan atau ulasan yang mengenai nilai sebuah hasil karya seperti buku, novel, majalah, VCD, dan DVD. Resensi buku adalah lebih kesimpulannya itu resensi buku adalah ulasan sebuah buku yang di dalamnya terdapat data-data buku, sinopsis buku, kelemahan buku, dan kritikan terhadap buku. Terus ada juga tujuan resensi. Tujuannya itu memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi, menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. Nah, sebelum kita membahas unsur-unsur yang terdapat resensi, tugas penulis resensi itu adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya, apakah layak atau tidak dibaca. Terus resensi juga dilihat dari kualitas isi, penampilan buku, unsur-unsur bahasa dan manfaat bagi pembacanya. Nah, yang ketiga itu ada unsur yang terdapat dalam resensi. Yang pertama ada judul resensi, identitas buku, pendahuluan, isi resensi, keunggulan dan kelemahan buku, serta penutup. Yang judul resensi. Judul resensi menggambarkan isi resensi yang penulisannya harus jelas, singkat, dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran. Lalu ada identitas buku. Nah, identitas buku ini yang meliputi ada judul buku, pengarang, penerbit, cetakan, tahun identitas bukunya tahun berapa, terus tahun penerbitnya, tebal, dan harga buku. Lalu ada isi resensi. Nah, isi resensi itu penjelasannya itu penulis boleh mengawali dengan sinopsis atau ulasan singkat dari isi bukunya, yaitu ada cerpen, boleh novel dan majalah lain atau yang berbentuk buku. Nah, itu bertujuan untuk memberikan gambaran secara global atau keseluruhan tentang apa yang ingin disampaikan dalam tubuh resensi. Terus ada penjelasan keunggulan dan kelemahan buku. Dalam bagian ini
merupakan bagian yang inti dari sebuah resensi karena kita memberikan penilaian atas kualitas buku tersebut. Terus yang terakhir ada bagian penutup. Nah, pada bagian ini biasanya diakhiri dengan sasaran yang dituju oleh buku itu. Kemudian ia memberikan penjelasan apakah memang itu bukunya cocok untuk dibaca oleh sasaran yang ingin dituju atau pengarang yang ingin dituju. Gitu. Terus jangan lupa juga memberikan alasan-alasan yang logis dalam sarannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu PPT-nya boleh diulang nggak Bu dari unsur-unsur yang terdapat dalam resensi? Dari mana? Boleh diulang nggak yang unsur-unsur ini? Unsur-unsur ya? Nih kan unsur-unsur itu kan ada 6 unsur-unsur resensi. Ada judul resensi, identitas buku, pendahuluan, isi resensi, keunggulan dan kelemahan buku, serta penutup. Kalau judul resensi itu kayak misalnya kamu baca novel. Kamu baca novel, nah kamu nanti nentuin sendiri nih tema yang di dalam bukunya tuh kayak gimana. Itu namanya judul resensi. Terus kalau identitas, buku yang diresensi itu dari mulai tahun penerbit, kan ada tuh di halaman paling depannya, paling depan buku novel yang kalian pernah baca. Nah itu kan ada identitasnya kan, ada tahunnya, ada pengarangnya, ada penulisnya juga. Itu namanya identitas buku. Terus ada pendahuluan. Nah kalau pendahuluan ini dia kayak memperkenalkan nama pengarangnya, dari identitas pengarangnya dari mana. Terus tujuan pengarang membuat buku itu tuh kenapa gitu kan, pasti ada kan di halaman paling depan dari buku, misalnya cerpen atau novel. Terus kalau inti atau isi resensi itu sinopsis dari kumpulan cerpen atau kumpulan novel atau kumpulan buku juga. Terus ada keunggulan dan kelemahan buku. Kalau ini tuh penilaian menurut kalian. Misalnya buku ini layak gitu untuk para pembacanya. Terus bagi kalian tuh penilaian bukunya tuh yang menurut kalian bagus buat para pembaca. Terus layak juga untuk bermanfaat gitu. Terus kalau penutup kayak kalau kalian memberikan saran, ulasan mengenai buku tersebut. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Halo? Halo. Ada yang ingin ditanyakan? Ini belum bahas merancang karya ilmiah ya, Bu? Kan kemarin udah saya berikan yang PPT. Kok suara kecil banget? Itu ada suaranya, Dimas, yang merancang karya ilmiah PPT-nya. Saya mau nanya yang metodenya, Bu. Hah? Metode apa? Kan kemarin udah dibahas, Dimas, di PPT-nya yang karya ilmiah itu.
Coba Dimas, kamu buka nih PPT-nya. Nah, nanti ada suaranya di dalam PPT-nya itu. Coba kamu dengerin. Kamu belum baca ya Dimas ya? Tentang karya ilmiah. Sampai di sini nggak ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu langsung kasih kalian tugas ya. Halo? Iya, Bu. Jadi tugasnya itu coba kalian kan pasti pernah baca novel atau baca cerpen kan. Nah, nanti kalian buat resensi dari novel yang kalian baca atau cerpen dengan unsur-unsur di dalamnya itu kita menemukan unsur-unsur sistematika yang terdapat dalam resensi tersebut gitu. Nah, unsur-unsurnya yang tadi Ibu Ida sebutin, ada judul resensi, identitas buku, pendahuluan, isi resensi, keunggulan buku, kekurangan buku, dan penutup. Dikumpulnya lewat mana, Bu? Jadi dikumpulinnya itu di Word, kalian ketik, nanti pas sudah selesai, kalian kirim ke saya. Oke. Maaf Bu, bisa diulang nggak tadi tugasnya apa? Soalnya ini sinyal saya Ya jelek. udah, biar lebih jelas nanti saya kirim saja ya ke WA grup. Ini dari kelas berapa aja nih? Perwakilan kelasnya. Coba dong tolong on cam ini buat absen gitu. 11 OTKP 2, Bu. Coba on cam deh. Dari kelas 11 BDP 2 nih Ibu sebutin ya. Abdan Walila ada gak? Nggak ada, Bu. Abdul Latif Gunawan, Nggak ada. Anissa Nurul Destiani, Nggak ada, Bu. Astridia Azahra. Ada nggak? Tadi dia masuk, cuma ke lockout sendiri, terus nggak bisa masuk lagi katanya. Nggak bisa masuk. Iya. Terus ada Ajijah Rahmadewi ada nggak? Hadir, Bu. Hadir. Nah bagus nih hadir. Terus ada Dewa Wanti. Hadir, Bu. Dewa apa Dewa? Dea ya? Maaf. Dea. Terus Dean Dwi Anggraini. Hadir, Bu. Diantri Septiani. Nggak ada, Bu. Fauzan Fikri. Fikah Salsabilah. Haldi Toibakri ya. Hani Dwi Lestari. Hadir, Bu. Ilham Wahma Yahya. Jasmine Bidaya Putri.
Jessica Octavia, Jonathan Huta Barat, Carlos Sihombing, Khadijah Khairunisah, Lauren Margaret, Nenes Vanessa Agatha Gunadi, Nur Hazizah, Fadilah, Rasidi, Sakina Fitri Anggiani Nasution, Salsabila Sandriani, Siti Aisyah, Siti Sahruni. Hadir Bu. Siapa nih? Siapa ya tadi ya? Siti Sahroni. Larissa Yolanda, Tasya Aprilia Taufani, Satya Mulia Mesti, Vena Terensia, Yohana Natalia, Jahara Damayanti. Jadi yang hadir saya anggap itu ada 4 orang ya. Lebih dari itu yang sudah hadir. Terus untuk kelas-kelas yang lain nanti langsung aja di WA ya, di WA grup. Yang merasa ikut Zoom aja gitu. Jadi kalau teman kalian yang nggak ikut Zoom, jangan di list. Jujur supaya ini ada penilaian juga absen kalian gitu. Ya udah Ibu tutup ya pertemuan kali ini, saya cukupkan. Semoga materinya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yaskurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.